Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, satu kesempatan indah kami kembali berdiam diri untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami pegang hari ini, Tuhan, memberikan kami sebuah dorongan, semangat lagi dalam hidup ini. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu bersorak-sorak di dalam tekanan hidup. Nah, ini penting sekali, saudara. Adalah doa seorang Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17, 18 dan 19 saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saudara tadi sudah baca dan sudah merenungkan, saudara, sedikit poin tadi di ayat yang ke-17 bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan lain-lain itu, saudara. Itu membuktikan ada satu peristiwa tekanan hidup, apa yang kita harapkan tidak terjadi, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, mungkin ada kerinduan kamu mau apapun akhirnya gagal. Ini adalah sebuah pergumulan, ada tantangan hidup dan tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi kenapa doa seorang Nabi Habakuk memberikan sebuah rasa optimis, rasa kekuatan, rasa positif di dalam hidup kita? Nah, poin penting yang saya bisa dapat dari perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu yang pertama, saudara, bahwa Nabi Habakuk menyadari bahwa ada realita hidup yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu sebuah kegagalan atau sebuah hal yang membuat kita bisa saja kecewa. Jadi yang pertama adalah Nabi Habakuk menyadari dalam doanya bahwa hidup ini ada realita, saudara. Yang kenyataannya tidak selamanya orang itu berhasil, juga pasti ada juga yang tidak berhasil. Tidak selamanya untung tapi juga ada rugi. Tidak selamanya plus tapi juga ada minus. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat realitas sekali yang dialami seorang Nabi Habakuk. Nah, kita penting dalam perenungan ini kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah realita, maka saudara sudah menggunakan emosi berlebihan. Kita harus sadar, saudara, bahwa dalam hidup ini ada saatnya, saudara, menyenangkan, ada saatnya tidak menyenangkan. Nah, dalam situasi yang tidak menyenangkan hari inilah saudara harusnya tetap bersorak-sorak. Kalimatnya itu dia. Jadi kita sadar ada realita, ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan, tetapi tetap kita harus bersorak-sorak. Yang kedua, di dalam doa Nabi Habakuk ini, perenungan kita yaitu apa? Tidak akan ada satu masalah, pergumulan apapun yang mencoba menarik sukacita dalam hati kita. Kendati peristiwa itu tidak menyenangkan, tetapi damai, sukacita dalam hati kita tidak boleh ada yang bisa tarik. Artinya, kenapa dia bilang bersorak-sorak dalam Tuhan? Karena dia tahu persis bahwa orang yang bersukacita di dalam menghadapi realita hidup adalah orang yang punya keyakinan teguh bahwa Tuhan yang akan memberikan sebuah jawaban. Karena itu, saudara, bawa dengan senyuman hari-hari ini. Bawa dengan sorak-sorai dan beria-ria dalam Tuhan. Jangan engkau sedih, jangan engkau terlena, karena iblis senang dengan orang yang menyendiri, yang sedih. Tapi iblis tidak senang dengan orang yang bersorak-sorak dalam menghadapi tekanan hidup. Yang ketiga, saudara, kenapa Nabi Habakuk berdoa demikian, saudara? Yang ketiga adalah kalimat ini menjadi penting. Kalimatnya tadi di ayat yang ke-19, karena dia tahu Tuhan adalah tempat kekuatannya. Nah, oleh karena itu, saudara, yang hanya dapat memberikan kita kekuatan dalam menghadapi realita hidup adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Suamimu, istrimu, orang di sekitarmu memberikan kekuatan sifatnya temporer. Tetapi Tuhan yang ada dalam dirimu, Dia memberikan kekuatan dalam hidupmu, sifatnya tidak temporer,
tapi dalam jangka waktu yang panjang dan tetap ada dalam hidupmu. Biarlah perenungan ini menjadi satu dasar bagi kita untuk kita melangkah, yaitu bersorak-sorak dalam setiap tekanan dalam hidupmu. Saya mau mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam perenungan pada hari ini Tuhan. Jikalau Engkau dapati kami hari ini takut, cemas, menyendiri, terbeban berat, hari ini beban itu diambil. Maka kami akan melangkah Tuhan dengan penuh rasa optimis. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan jaga kesehatan selalu. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Shalom.